Assalamualaikum, selamat datang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oh, Mbak Yusi. Oke. Yang belum dapat akun, kayaknya sudah tak kirim semua deh. Silakan cek aja di WA-nya. Situ ada akunnya masing-masing. Cuma buat semester 1 itu belum ada mata kuliahnya. Jadi kalau ada yang nanti login ke LMS, buat lihat semester 1 emang belum ada, soalnya jadwalnya masih berubah-ubah. Mungkin 1-2 hari ini nanti lengkap. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Boy. Ya. Terima kasih, Pak. Ikut. Oke. Oh, silakan, Pak, nggak apa-apa. Ada Bu Yul, Ada Bu Yul, ada. Mbak Ayu, Ibu Rika. Ya, sip. Lanjut, Pak. Oke. Kita langsung aja ya. Jadi LMS ini LMS alias Learning Management System sama kayak tahun-tahun dulu juga. Kita makainya punya ASMI. Nah, cuma ke update-nya alias peraturan baru dari pemerintah itu LMS bakal dipantau oleh bagian Kemendikbud. Jadi pesan pendidikan, kalau ada yang emang ngajar online, tolong nanti isinya isi benar-benar. Soalnya nanti kan Kemendikbud bisa masuk buat ngeliat. Mereka pengen tahu seberapa jauh implementasi LMS di kampus-kampus yang ada. Itu namanya SPADA Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang punya modul nih misalnya. Modulnya lalu ditaruh di LMS. Modul itu bisa dipublish nanti di websitenya SPADA Indonesia. Jadi bisa dibaca oleh semua. Nah, untuk tampilan atau alamat masih sama kayak tahun dulu, nggak berubah. Berubahnya mungkin nanti 1 tahun ke depan atau angkatan baru berubah. Angkatan yang ini kita masih pakai yang ini. Alamatnya ada 2 padahal. Cuma sama aja. Alamat yang satu itu lms.asmibanjarmasin.ac.id. Ini bisa lewat situ, nggak masalah, sama. Atau lmsasmi.my.id, ini sama. Soalnya dia kepisah. Lalu tampilan awal kayak masih tahun dulu yang udah pernah. Di sini ada username password, ini tinggal masukin aja yang tak kasih. Kalau ini ada tutorial juga, kalau lupa-lupa apa-apa, kalau nanti ada yang bingung, tonton aja dulu tutorialnya, insya Allah di situ lengkap semua.
Jadi kita login aja. Ini pakai akunnya saya ya. Kalau login di awal biasanya emang agak lelet, jadi maklum aja. Tapi kalau udah masuk ke dalam, aman. Ini direkam ya, jadi jangan takut ada yang ketinggalan atau apa-apa. Nanti tas lagi juga di YouTube. Jadi gampang aja. Ini tampilan awal masih sama. Kalau sisi dosen kayaknya nggak ada yang berubah sama sekali, tapi di sisi siswa ada. Kalau di tampilan dosen masih sama kayak dulu. Jadi yang pertama kali kalau kita buka, itu yang kelihatannya adalah apa aja mata kuliah yang kita ampu. Baik 2 SKS maupun 4 SKS. Di sini kelihatan apa yang kita ampu. Di sini contohnya saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang semester 1 belum ada. Kita ambil salah satu sebagai contoh aja, misalnya ini. Jadi kalau pengen ganti password, tinggal klik aja nama di atas ini nama kalian masing-masing, nama Bapak Ibu. Tinggal klik aja, lalu di sini ada password lamanya apa, password baru, ulangi, simpan. Kayak biasalah. Itu tinggal klik namanya. Nah, untuk sebelum mulai, sebelum diisi, itu ada beberapa syarat dulu. Kita perkuliahannya kan bisa pakai Zoom atau pakai Google Meet. Maka yang lain juga sebenarnya itu diserahkan ke dosen masing-masing. Tapi kalau yang ada pakai Zoom atau Google Meet, ini contohnya kita pakai Meet, soalnya Meet yang agak gampang. Itu sebelum kita ngisi rencana kegiatan kuliah namanya, itu kita siapin dulu linknya. Kalau di Google Meet itu sangat gampang, jadi kita tinggal buka Google Meet aja. Itu alamatnya di meet.google.com atau langsung aja cari Google Meet gitu di Google. Dia biasanya paling atas saja, nih meet.google.com. Sekarang itu gampang. Jangan lupa login pakai akun masing-masing. Ini saya login pakai punya saya. Kita tinggal new meeting. Di sini kan ada pilihan lagi. Jangan pilih yang instan. Kita pilih yang create a meeting for later. Jadi jangan pakai instan, kita pakai yang ini aja. Yang buat nanti. Soalnya kalau Google Meet, link kita itu bakal aktif selama 1 bulan. Nanti nongolnya kayak gini. Ini tinggal kita copy. Ini ada tombolnya copy, soalnya ini nggak bisa di-blok, jadi tekan tombolnya aja, udah ke copy, baru kita masukin ke LMS-nya. Di LMS, di sini ada namanya Google Meet. Ada menunya spesial. Jadi di sebelah sini ada menu, di atas juga ada. Di sini ada jadwal, forum diskusi, user profile, sama Google Meet. Jadi kita buka aja Google Meet-nya, lalu kita paste di dalam sini, habis itu simpan. Ini aslinya seingat saya blank, kalau nggak pernah diisi. Jadi buka aja Google Meet ini paste di dalam sini, lalu simpan habis itu. Kelajuan, Pak. Kelajuan. Ada rekamannya, kayaknya Pak. Sip. Ini direkam jadi gampang aja Pak. Kelajuan. Itu untuk setting awal. Jadi setting awal cuma 1. 2, kalau mau ganti password silakan. Sebaiknya diganti. Soalnya kalau ada siswa yang nanti masuk, admin itu nggak bisa masuk ke akun Bapak Ibu. Kalau passwordnya sudah diganti, admin pun, kaprodi dan bahkan direktur pun itu nggak bakal bisa masuk. Soalnya itu haknya dosen, haknya Bapak Ibu. Kami cuma bisa ngontrol, cuma bisa ngelihat, oh ini ada pertemuan apa enggak, ada bahan atau enggak. Tapi kami nggak bisa intervensi, kecuali diminta tolong. Jadi yang pertama kita login kayak biasa.
Kalau mau ganti password tadi tinggal klik nama kita. Ini namanya tinggal klik, lalu di sini password lama, itu password lama biasanya ini DN-nya juga, atau kode dosennya. Password baru silakan isi apa aja bebas. Lalu ulangi. Simpan, selesai. Dulu tadi untuk Google Meet, kita pakai, kalau pakai Google Meet lebih gampang, cuma itu kembali ke dosen, mau pakai Google Meet, mau pakai Zoom, mau pakai Microsoft Teams, WA, Classroom, apalagi Odo, itu terserah bebas. Kalau pakai Google Meet, tinggal buka websitenya, lalu new meeting, tapi jangan yang instan. Kita pakai yang untuk nanti atau for later. Nanti dikasihnya link, ini yang kita copy, ini ada tombolnya, habis itu paste di dalam sini, simpan. Nanti linknya lengket di situ. Kalau sudah disimpan, baru kita ngisi ke rencana perkuliahannya. Sebelum masuk, Bapak Ibu ada pertanyaan dulu? Pak Ihsan, Iya, link Google Meet itu perlu diperbarui per kapan gitu? Atau ada batasnya kah untuk semester ini atau sekali itu aja seperti itu? Makasih. selama kuliahnya lancar, soalnya kalau link Google Meet itu expired-nya sebulan. Jadi kalau sekali bikin, itu linknya bertahan selama sebulan. Jadi selama paling enggak sebulan sekali dibuka, itu tetap nggak bakal berubah. Kayaknya sebulan sekali pasti kuliah, Pak. Berarti selama ada aktivitas gitu ya, berarti jalan aja. Oke. Itu kalau Google Meet. Untuk Google Meet, itu peserta maksimal berapa not? 100. Maksimal 100 tapi nggak punya time limit. Ya kan? Google Meet nggak ada time limit, maksimal peserta 100. Kalau Zoom yang biasa itu peserta 100, maksimalnya 40 menit. Kecuali pakai Zoom yang berbayar. Kalau Zoom bayar 100 tapi 24 jam. Iksan, Iya, Pak Sis? itu linknya kalau yang lama nggak berubah kah? Tetap Kayaknya yang berubah, Pak. Mesti berubah. dibikin baru. Soalnya kita lama nggak kuliah, Pak. Oh, jadi dibikin baru lah. Mending bikin baru aja, Pak. Berarti nanti waktu mau ngisi LMS perkuliahan, linknya harus diisi Linknya isi duluan, Pak. Baru nanti isi ke rencana kuliahnya. rencana kuliahnya. Jadi di awal-awal. Soalnya kan tuh tak reset, Pak. Kalau Iya. Bapak buka tuh kosong isinya kayak ini. Nggak ada isi sama sekali masih. Kita flash dari awal. Oke, ada lagi? Jadi kapan linknya yang baru itu Kak mau diberikan Pak Iksan? Kenapa, Pak Sis? Link yang link yang baru ini nanti Kak pas mau perkuliahan atau sebenarnya sudah? Sekarang sudah ada, sudah bisa di Ada beberapa Kenapa? Kalau link Google Meet, Pak, bikin masing-masing. Itu mulai sekarang, jangan sih kalau bisa. Mulai besok kayaknya, Pak, supaya aman. Soalnya semester 1-nya belum tak masukin ke LMS. Jadi kalau mau nge-input link Google Meet atau link Zoom, sebaiknya besok aja. Besok-besok sore-sore lah gitu. Soalnya kan jadwal baru fix tadi. Mau tak input dulu supaya siap. Oke.
Jadi buka LMS, besok tinggal masukin linknya dulu ya Pak Iksan ya, baru ngisi datanya ya. Iya, Pak. Jadi kita di awal ngisi link Google Meet-nya duluan atau link Zoom sama. Tadi dapat info habis tak cari Google Meet sekarang ternyata berubah. Jumlah peserta tetap 100 kan? Tapi untuk timingnya jadi 60. Jadi maksimal 60 menit. Itu untuk Google Meet. Jadi peserta 100 maksimal 60 menit dia bakal ke close. Cuma bisa diulang sih udah. Sama kalau stop memulai aja lagi. Kalau Zoom tetap maksimal 100, waktunya 40 menit maksimal. Kalau yang kemarin nggak putus-putus itu pakai Zoom kan? Pun, apa? Kalau kemarin perkuliahan setiap 100 menit itu terus nggak putus itu pakai Zoom ya? Kalau kemarin Google Meet nggak ada batas waktu, Pak. Oh, Ini ternyata dia update maksimal 100 kalau yang biasa. 100 menit. Kalau Zoom yang biasa maksimalnya 40. 100 menit kah? 60 menit kah? 60 menit, ya Allah. Nah, itu. Nah, tadi ingat, Pak. 60 menit 1 jam. 61. Jadi kalau perkuliahan kita setiap 100 menit itu pasti gantilah ini disambung lagi gitu kan? 60 menit, Pak. Kalau Google Meet dia bisa nyambung lagi, Pak. Nggak, perkuliahan kita kan 100 menit. Iya. Zoom-nya kan 60 menit. Nah, oh, iya, paham, Pak. Sama kayak tahun dulu, Pak. Perkuliahan itu kalau online nggak full 100 menit. Nggak full 100 menit. Kami sarankan itu jangan full 100 menit, Pak. Kan namanya online, jadi misalnya nih, kita bagi-bagi aja, Pak, dari 100 menit itu, misalnya 10 menit pertama itu mereka disuruh ngebaca bahan kayak gitu. Jadi nanti waktu online-nya itu sudah fokus. Jadi jangan full 100 menit di online, kayak misalnya absen dan kawan-kawan. Kalau bisa jangan sambil online, Google Meet atau Zoom disuruh absen. Absennya kan bisa di belakang, Pak, atau di depan. Jadi kalau sudah masuk yang perkuliahan tatap muka maksudnya lewat Zoom atau Google Meet, itu sudah fokus, Pak. Mereka sudah baca bahan, mereka sudah siap, dan sebagainya. Jadi yang kemarin, kalau saya kemarin itu perkuliahan kemarin itu 100 menit sepertinya jalan terus nggak putus, itu kalau saya lihat di jam mulai jam segini nih. Berarti nanti saya harus selesai 100 menit dari kita mulai. Itu di Zoom apapun itu nggak putus. Google Meet dulu, Pak. Kalau Google Meet dulu emang nggak ada batas waktu. Nggak ada batasnya. Nah, sekarang ini info terakhir, dia batasin 60 menit maksimal. Oh, 60 ya, jadi Nah, 60 putus ya. ya, putus, Pak. Dari dulu sudah kami saranin, Pak, buat dosen yang lain juga, kalau online itu jangan misalnya, kan misal pakai Zoom nih 40 menit, jangan di 40 menit itu, maksudnya itu 40 menit itu dipakai benar-benar buat fokus, buat belajar aja di 40. Jadi sebelum, ya Pak? Kenapa yang dikurangi justru perkuliahannya yang 100 dari 60, bukan di internetnya yang ditambah dari 100 gitu, Pak? Kita pertimbangannya satu, kuota siswa, Pak. Dua, kalau kelamaan online juga nggak efektif, Pak. Kalau tetap mukanya namanya cuma lewat dunia maya gitu, kurang efektif. Tiga, karena ini kita jauh, namanya online, kita menyuruh membuat siswa lebih rajin, Pak. Dia supaya lebih namanya kuliah itu kan sudah beda sama SMA, Pak. Dia lebih kita fokuskan ke self teaching namanya. Jadi buat belajar sendiri. Iya, Mas, kalau menurut saya sih. Tapi kalau yang lain nggak tahu. Kalau menurut saya sih 60 menit kalau online rasanya pendek sekali tuh waktunya. Beda dengan tatap muka. Kalau tatap muka kita bisa langsung lihat action. Kalau
online itu kadang-kadang dia tuh nemuin sesuatu dengerin sambil tiduran gitu. Nah, Sudah peraturan dari pendidikan, Mbak. ya udah, kalau udah peraturan mau diapain? Nah, Kalau bicara soalnya peraturan, dari Kemendikbud juga, Pak, hasil kemarin-kemarin, Pak, yang Kemendikbud juga nyaranin kayak gitu, Pak. Kita arahnya itu supaya siswanya itu lebih aktif, Pak. Aktif secara belajar sendiri mereka. Soalnya kan dibatasin sama banyak, Pak, kalau di Indonesia. Ada lagi, Pak? Mungkin ada kasus-kasus tertentu San yang nggak apa-apa 100 menit kan lanjut lagi di link yang sama gitu San. Oh, kalau kayak gitu asal kesepakatan silakan. Iya, bisa aja bukannya. Bisa Ya aja. kalau sesuatu memang materinya penting sekali memang harus 100 menit pakai link yang sama di login ulang kan gitu. Oh iya. Ya, Silakan, Pak. ada caranya. Kan Solusinya. putus 60 menit putus ternyata masih ada sisa beberapa penting banget Ya. lanjut lagi login lagi Lanjut. gitu. Ya, Selama enggak ganggu mata kuliah yang lain dan siswanya oke, nggak apa-apa, Pak. Ya itu. kan schedule-nya tetap di 100 menit, di schedule perkuliahan kan. Iya, Pak. Nah, jadi kalau memang materinya belum habis, putus ya kita sepakatan juga dengan mahasiswanya. Ini putus, kita sambung, masih kurang ada 20 menit lagi mamanya materinya karena belum semua. Jadi bahan catatan aja, Pak. Ya. Enggak dari Ada. pengalaman. Ya udah. Oke, Pak. Ada yang lain lagi, Bapak Ibu? Misi Pak, ada Pak. Iya. Itu untuk Google Meet itu 1 kali pertemuan 1 kali Google Meet kan. Itu tuh sebelum masuk perkuliahan harus kita isi di LSM dulu kah Pak? Atau bagaimana Pak? Iya, Bu. Jadi sebelumnya kita bikin dulu link Google Meet-nya. Link Google Meet itu selamanya sampai nanti ujian akhir bakal itu aja, Bu. Nggak bakal berubah, asal nggak pindah di tengah jalan. Jadi kalau dari awal sudah pakai Google Meet, nanti sampai ujung, sampai habis Google Meet. Jadi di awal-awal kita bikin dulu, tinggal buka websitenya, kita bikin yang ini, create meeting for letter, di copy linknya, habis itu buka LMS, kita logout dulu ya. LMS kan tampilan awal kayak gini, kita login pakai ID masing-masing. Jadi sebelum ngisi rencana, nanti namanya itu rencana perkuliahan, itu diisi dulu Google Meet-nya. Lalu di sebelah sini ada menu, di paling bawah itu ada namanya Google Meet. Tinggal diklik aja yang itu, lalu kalau belum pernah diisi sama sekali, ini aslinya kosong. Jadi kita paste aja di situ, tinggal simpan. Jadi nanti link ini yang kita pakai terus. Kalau sudah dipaste di sini, dia nanti masuk ke dalam, Bu. Jadi otomatis nanti linknya nongol. Jadi Ibu atau Bapak nanti juga tinggal klik aja di link, langsung kebuka. Jadi ini linknya nggak perlu disimpan di mana, cukup di sini aja. Nanti kalau kita bikin rencana perkuliahan namanya, itu linknya langsung otomatis masuk ke situ juga. Langsung ada nanti kelihatan linknya. Ada lagi Ibu atau Bapak? Oh iya, terima kasih Pak. Kalau ulun itu biasanya 1 kali pertemuan 1 kali Google Meet. Habis itu pertemuan minggu depan bikin lagi Google Meet-nya. Ulun kira kayak begitu, ternyata putus Bu. Kalau di LMS dia terintegrasi Bu, jadi cukup sekali bikin. Nggak perlu bikin nanti pertemuan kedua, bikin lagi, 3, bikin lagi, nggak. Untuk Google Meet. Ya, pesan. iya Pak. Iya. Iya, Pak Chandra?
Ini kan kemarin tuh kita kan ngerekap siswa tuh login kadanya kelihatan dari grafik kan. Iya. Jadi pas ditanya siswanya kali ini kok nggak login, kok grafiknya rendah banget gitu kan. Oh ternyata yang login itu ketua kelas aja, dia ambil materinya, dia share ke grup, itu nggak masalah lah lawan apabila kita kayak emang seperti itu atau ada cara lain terus. Jadi kayak gitu. Jadi rendah banget tingkat kehadiran yang membuka LMS oleh siswa gitu. Ternyata ketua kelasnya yang login sendirian lalu dibagi dia materinya ke grup gitu. Itu banyak dosen yang lain nyambat kayak itu juga Pak. Kada bisa kami apa-apain Pak. Iya makanya ya udah ya. Soalnya kita kuliahnya kan masih lewat Google Meet lah, lewat Zoom, lain lewat sistem kita gitu. Kada integrated di LMS-nya loh. Masih ke lain, masih ke Zoom atau Google Meet. Beda kayak Classroom kan di situ juga. Atau kayak di apa namanya lah, diingat dulu lah. LMS ini perantara aja ya. Iya, jadinya kayak perantara aja, Pak. Itu masalah absensi itu memang kadang-kadang kita sulit, apalagi pada akhir-akhir untuk memberi nilai, karena absensi kan juga merupakan salah satu untuk penilaian. Nah, data itu yang agak sulit memang. Nah, itu kayaknya perlu dipikirkan juga gimana kalau mamanya sebelum perkuliahan dimulai itu kita sudah absensi gitu. Seperti kalau di kelas itu kan mungkin kita bisa lihat absensinya. Tapi kalau di online, nah inilah waktunya yang tadi yang saya bilang 100 menit itu kalau mamanya untuk sekedar panggil siapa namanya yang muncul di di LMS itu yang masuk si A, si B, ya, mamanya dari jumlah siswa 10. Nah, kan ada batas waktunya juga seperti keterlambatan segala macam itu. Sampai batas waktunya mamanya dipanggil, namanya ada tapi orangnya nggak ada, berarti dia hanya pasang nama saja. Orangnya mungkin nggak tahu kemana gitu. Nah itu kan apakah dimungkinkan kalau sistemnya seperti itu kita jadi begitu muncul di ini kita panggil si A yang namanya yang sudah ada gitu. Kalau yang dipanggil namanya tidak menyaut berarti dia bisa katakan absen. Kalau absensi kita ada dua Pak. Absensi kan pakai Google Form dari pendidikan itu biasanya sebelum UTS dikasih ke sesudah UTS dikasih ke dosen masing-masing. Itu satu. Kalau absensi kedua, biasanya itu kami sarankan dari dosen sendiri itu disampling aja Pak Acak. Misalnya kita acak aja panggil siapa gitu, ada nggak orangnya. Soalnya kalau panggil satu-satu kan Pak terlalu menyita waktu gitu. Dan biasanya absennya juga 2 kali pas waktu masuk sama waktu udah selesai perkuliahan. Itu Google Form dikasihnya dari pendidikan langsung Pak ke siswanya. Kalau dari sistem kan bisa kelihatan San, yang grafik itu yang login siapa-siapa aja kan bisa lah. Bisa Pak kelihatan Pak. Oh yang orang-orang yang login ini siapa-siapa aja. Cuma Jalpian tadi timbul ketua kelas saja yang login. Kadang nanti kan disarankan di kelas bagi bisa, yang tidak login maka dianggap tidak hadir. Nah boleh ya tuh Pak, bisa juga. Jadi kan tingkat login walaupun dia cuma login ngambil materi gitu. Nah, bisa Pak. Yang penting mereka wajib login bahwa ini termasuk absensi juga. Jadi kalau kalian nggak login, walaupun belajar kayak nggak masuk itu supaya nanti kelihatan grafik kita banyak yang masuk gitu di LMS tuh. Oke Pak. Nanti kita lanjutkan ke BAK-nya Pak. Ya, sip. Jadi laporan aktivitas siswa itu kan ada di LMS. Iya Pak. Itu kan kelihatan dia. Apakah itu yang betul-betul real atau gimana? Apa yang ngisi siswa sendiri? Kalau ada namanya itu emang dia Pak yang masuk, emang login. Dia kecatat Pak kalau login. Jadi kalau dia masuk ke LMS dia kecatat di sistem, kelihatan namanya siapa aja. Cuma kata kayak Pak Chandra tadi, ada yang kemarin itu ketua kelas doang yang login, ngambil bahan, udah. Iya, sepertinya kalau saya lihat seperti apa yang Pak Chandra bilang. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena di absennya ada pada saat dia kan ada tugas juga itu. Artinya kalau dia mengirim tugas kan ada absennya. Iya Pak. Ya namanya ada tapi tugasnya nggak ada, kan aneh.
Nah, berarti Nanti yang ngisi kita lanjutkan ke BAK Pak buat ngeinfoin ke Iya. siswanya. ya Jadi masukkan kalau aja. login ke LMS itu dihitung absen juga. San, Iya, San. Ibu siapa? Ibu Yuli ya? San, Iya, ini Bu. kemarin itu kan ada jual nih, misalnya contoh Ibu, maaf, belum potong, maaf benar lah. apa? Kita lanjut LMS segini dulu lah, Ini ada kasihan yang... ada LMS. Ini Oh, apakah berlaku misalnya, ini kan Oke. ada, ini misalnya nih ya, saya ngajar jam 7. Oke. Terus karena takut lupa, Oke. saya aktifkan LMS-nya kan di jam 6:30 tuh. Oke. Kemudian anak itu ya emang dia login gitu. Maksudnya dia login di LMS, itu sudah tercatat hadir, tapi pada saat meet dia nggak ada. Nah itu maksudnya apakah juga loginnya anak itu terkait dengan kapan waktu kita mengaktifkan LMS? Apakah misalnya kalau misalnya nih lah, kalau apakah masih sama program LMS ini? Sebelum jam perkuliahan, saya sudah mengaktifkan LMS. Misalnya tadi, kuliah jam 7, saya aktifkan LMS-nya jam 6, anak-anak login di jam 6, dia sudah tercatat absen. Apakah loginnya dia harus sesuai dengan jam perkuliahan? Kalau di LMS dia login kapan aja kecatat, Bu. Kalau selama saya mengaktifkan pertemuan. Walaupun nggak diaktifkan, dia tetap log. Maksudnya? Walaupun dia masuk login terus masuk ke mata kuliah Ibu gitu. Saya kan belum mengaktifkan. Iya, emang tapi kan tetap bisa masukkan dia, Bu. Berarti tercatat artinya. Makanya kita ada absen Google Form juga, Bu, dilapis. It's okay, nggak ada masalah. Berarti sistem kita masih ngikut kayak semester kemarin ya loh. Karena memang saya counter karena biasanya memang kalau ngajar jam 7 karena maghrib, saya sudah aktifkan jam 6 sebelum maghrib. Dia sudah login, tapi pada saat malah hilang orangnya lah. Ya, hilang orangnya. Jadi kan saya berpatokan pada saat meet aja kan, maksudnya pada saat meet saja atau misalnya penugasan. Kan begitu ya? Iya, Bu. Oke, Benar. clear. Thank you. Clear. Oke. Kita lanjut dulu ya. Soalnya kita kelawasan. Jadi di awal itu ada dashboard, jadwal kuliah, program diskusi, user profile, dan Google Meet-nya. Tampilan awal kayak gini. Kalau ada dosen yang isinya masih kosong, itu tolong dimaklumi dulu. Soalnya ada yang belum input. Di muka ini adalah agenda perkuliahan dosen masing-masing. Di situ ada nama mata kuliahnya. Ini sesinya berapa kali, nanti kelihatan. Kalau sudah diisi, lalu ini harinya apa. Ini kebetulan Selasa jamnya 11 sampai 12.40, kelasnya MBK 120. Maksudnya ini, untuk kelas, kode kelas, ini berarti kelasnya kelas MBK 1, yang 2 angka di ujung itu angkatannya, alias dia tahun masuk. Jadi kalau dia tahun masuknya 2020, di ujung itu jadi 20, berarti ini semester 3. Soalnya dia angkatan 2. Angkatan satunya kan 2021, nanti di belakangnya 21. Jadi ini hari Selasa, jam sekian, lalu grup kelasnya MBK 1 2020. Membuka lewat sini bisa juga lewat jadwal kuliah, sama. Jadi ini cuma kayak grafik rekapitulasi lah kelihatannya di depan. Tapi kalau mau yang lebih detail, itu bisa masuk ke jadwal kuliah. Di sini kalau kita masuk ke jadwal kuliah, sama tampilannya jadi lebih enak aja dilihat. Soalnya dia pakai blok kayak gini. Di sini deskripsinya masih kosong semua. Nanti itu diserahkan ke dosen masing-masing. Biasanya capaian segala macam. Kita ambil contoh satu aja. Misalnya ini aplikasi komputer 2, ini 4 SKS, jangan yang 2 aja, ini typing tutor 2 SKS, hari Kamis jam 9 pagi sampai 10.40, AP1 semester 3. Kita masuk. Oke, maaf. Typing yang ini kah? Hari Rabu jam 19, berarti jam 7 malam sampai 20.40. Kelasnya MBTI 19, berarti ini semester 5, alias angkatan 3 dia. Untuk masuk ke dalam sini, alias ke mata kuliah typing tutor ini, kita klik tombol yang ini, kecil. Ini kalau tombolnya kita klik,
dia masuk ke mata kuliah yang kita tuju, yaitu ini nama mata kuliahnya typing tutor, kelasnya MBTI 1 tahun 2019, berarti semester 5. Nah, di sebelah sini, di sebelah kiri, ini tampilannya agak berubah menunya, ada yang nambah. Jadi di menunya juga nambahnya adalah yang di bawah sini. Di sini ada nama mata kuliahnya, lalu di sini ada rencana kegiatan kuliah, kegiatan perkuliahan, pesertanya, aktivitas, ujian, nilai, dan kehadiran. Buat ngebikin kuliah, kalau mau ngecek peserta tinggal klik aja. Misalnya ini peserta perkuliahan, ini ke list, siapa-siapa aja pesertanya. Siapa aja, ada mungkin belum kenal nama-namanya kan. Ambil aja gitu, acak, lalu panggil nanti, ada nggak makhluknya. Itu peserta perkuliahan. Jadi kita di tutorial ini bikin kuliah pertemuan 1 dan 2. Di sini ada 2, ada rencana kegiatan kuliah dan kegiatan perkuliahan. Jadi yang pertama kita lakuin itu kita rencanakan dulu. Jadi klik aja rencana kegiatan kuliah. Kita rencanakan dulu pengennya nih kuliah kapan sih? Aku pengen kuliah hari apa? Soalnya kan bisa aja ubah jadwal atau ubah jam dan kawan-kawan gitu. Jadi rencanain dulu, baru nanti perkuliahannya. Ini tanggal perkuliahan, ini berarti perkuliahan pertama. Hari apa tadi, Bro? Anggap tanggal 20. Jadi tanggal 20, ini tinggal diklik aja yang apanya nih, simbol kalender. Jadi tanggal 20 September 2021. Capaian pembelajaran ini diserahkan ke dosen masing-masing, tolong banget diisi. Nah, supaya nanti timnya Kemendikbud juga enak ngelihatnya gitu. Misalnya ini intro tentang typing tutor. Capaian pembelajaran itu biasanya ada banyak. Cuma ini masih pertemuan pertama. Intro tentang typing tutor, lalu kedua misalnya standarisasi typing di Indonesia. Ini sembarang aja dulu ya. Ini untuk capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik aja di dalam situ. Maunya berapa. Lalu sesi pertemuan, berarti ini pertemuan ke-1. Aktivasi kegiatan ini ada 2 macam. Ada suspend dan activated. Suspend maksudnya belum dibuka. Jadi kita bikin tapi siswanya belum bisa ngelihat. Kalau activated nanti kita bikin tapi siswanya langsung bisa ngelihat. Jadi ini kita suspend aja. Jadi kita bikin dulu tapi belum bisa dilihat oleh mahasiswa. Jadi aktivasinya suspend, habis itu kita simpan. Itu untuk rencana perkuliahan pertemuan 1. Dia nongol di sebelah kanan sini. Jadi pertemuan 1 rencananya tanggal 20 bulan September 2021. Kita bikin sekali lagi buat yang kedua. Jadi kedua itu biasanya seminggu kemudian. Jadi tanggal 27. Di sini capaiannya juga dibikin. Berarti latihan mengetik cepat misalnya. Bisa mengetik dengan kecepatan 40 kata per detik misalnya. Sesi pertemuan berarti ini jadi pertemuan kedua. Aktivasi sama kita suspend aja dulu. Lalu disimpan. Jadi ada 2 pertemuan. Itu untuk ngebikin rencananya aja duluan. Ini nggak kelihatan ya, tak geser dikit kayak apa lah. Di ujung soal. Oke lah. Ini pertemuan 1 tanggal 20, pertemuan 2 tanggal 27.
Setelah kita bikin rencananya, baru kita isi kuliahnya pengen ngapain aja. Alias bahannya lah, ada tugas atau enggak, dan kawan-kawannya. Ini tadi masih di suspend. Nah, untuk mengisinya, kita misalnya pengen ngisi pertemuan 1, itu kita ke kegiatan perkuliahan. Di sini ada listnya, ini tadi kan baru 2 dibikin, di sini ada 1 dan 2 juga. Kalau dibikin duluan sampai 14 misalnya, berarti itu nanti jejer di sini ada 14. Kita klik yang mana yang kita pengen, berarti ini pertemuan 1, kita pilih. Lalu di sini ada materi ajar dan soal latihan dan tugas. Untuk materi ajar ini link pembelajaran secara online dengan video conference ini otomatis dibikin oleh sistem, yaitu link Google Meet yang kita input tadi. Jadi ini kalau tak klik, dia langsung masuk ke Google Meet. Jadi makanya Google Meet ini cukup sekali bikin itu sampai nanti ke UAS itu juga sampai ke pertemuan ke-14. Jadi ini isinya, lalu di sebelah kanan ini menu-menu yang kita pakai. Di sini ada materi ajar, video embed YouTube, file video, link materi, dan banyak lagi. Nah, untuk ngasih materi, yang paling penting itu materi ajarnya tolong banget diisi. Jangan sampai dosen cuma ngebikin pertemuan, lalu link video conference materinya kosong. Itu yang sangat dihindari lah. Jadi materi ajar, kita buat ngisi materinya, kita klik aja. Lalu di sini ada sumber file materi ajar. Ini kita upload file. Untuk upload file masih sama kayak tahun dulu, itu PDF. Jadi file materinya itu bentuknya PDF. Kenapa PDF? Itu soal hak cipta. Supaya nggak bisa diedit, nggak bisa disebarluaskan oleh yang tidak bertanggung jawab. Aja edit nanti nama dia akuin punya dia. Kalau PDF walaupun bisa tapi agak susah lah. Jadi sumber filenya upload file, judul materinya misalnya berarti ini intro tentang mengetik. Deskripsi singkat aja boleh, mau panjang juga silakan. Sejarah mesin tik, sejarah typing. Lalu di sini pilih file aja, kita pilih. Bentuknya PDF. Ntar dulu. PDF. Ukuran file nggak ada batasan padahal kalau LMS. Cuma ya jangan juga ukuran PDF 100 mega misalnya, sian. Soalnya PDF kan biasanya isinya juga cuma teks-teks saja. Adalah buku panduan menggunakan sistem pelaporan lain. Modul yang kecil-kecil aja lah. Nah, atau mungkin. Lalu kita open, habis itu simpan. Nanti keluar pemberitahuan upload file sukses katanya. Lalu oke. Dia udah masuk ke materi ajar. Kalau mau dihapus atau tadi salah upload atau salah deskripsi ini bisa diedit, ada tombolnya. Misalnya salah ketik tadi, kita edit aja. Sejarah typing tutor 2021 misalnya itu tambahin, simpan lagi. Mau dihapus itu juga ada tombolnya, tombol delete juga. Itu untuk materi ajar, delete sekali mentes. Apakah benar? Oke, yes. Hilang, kita ulang. Nah, COVID apa tuh?
Upload file sukses, oke. Ini siswa kalau dia klik itu langsung kebuka PDF-nya. Kalau pakai handphone, jadi dia langsung PDF viewer. Itulah kenapa juga kita pakai PDF, supaya di sisi siswa gampang dibuka juga. Lalu untuk video embed YouTube, ini kan ada tadi materi ajar di sini. Lalu ada juga yang kedua itu video embed YouTube. Ini tes kemarin bisa, Pang. Sudah ulun baiki. Dan mau senah. Nah, kan ada mentes apa? Ada. Semester semalam kan mau. Enggak, semalam soalnya dari YouTube-nya yang berubah, Wak. Apa namanya tuh? Link embed dari YouTube-nya yang berubah. Nah, ini nah, berita ya. Tes ulah. Nah, ya. Tes dulu. Kalaupun gak ada mau, kayaknya paksa ulun edit lagi codingnya sedikit. Tes YouTube. Di sini mau Bang? Nah, terbuka juga kah? Oh, mau. Jadi untuk video embed YouTube, ini ada dua macam video. Ada namanya video embed YouTube, ada juga file video. Bedanya, kalau video embed YouTube, itu video yang ada di YouTube kita ambil. Kalau file video itu emang filenya. Misalnya kita bikin video, hasilnya file, itu yang kita upload ke LMS-nya. Kami sangat sarankan pakai video embed YouTube aja. Jadi misalnya Bapak Ibu bikin video, upload aja ke YouTube masing-masing, lalu linknya yang ditaruh di LMS. Soalnya kalau file video, itu satu, size-nya terlalu besar, dan dua, takutnya nanti LMS-nya yang nggak kuat. Jadi misalnya kita pilih video embed YouTube, lalu di sini judul materinya, tutorial typing gitu, deskripsi. Di sini ada alamat URL, kita cari aja di YouTube. Ini boleh video sendiri, video orang lain juga padahal nggak apa-apa, selama itu buat pembelajaran. Tutorial typing tutor Indonesia. Nah, misalnya ini ada tutorial dari punya siapa ini, Prabu Channel. Ini kita buka videonya. Ini videonya jalan. Nah, yang kita copy itu bukan yang di atas sini. Kebanyakan salah sangka yang di atas ini yang di copy itu bukan. Jadi yang kita copy itu klik kanan di videonya. Itu ada namanya copy embed code. Ini yang kita copy. Kalau di smartphone itu ada di setting kalau nggak salah ada sama. Di bawah itu kalau nggak salah ada. Jadi videonya yang kita klik kanan, di situ ada copy embed code namanya. Ini kalau kita pilih, dia ke copy, itu yang kita masukin ke LMS-nya. Jadi sepanjang-panjangnya. Hasilnya jadi goib, biarin aja. Pak Isan, bisa langsung nanya Pak Isan. Oh iya Pak siapa nih? Pak Haidir. Haidir. Kemarin tuh coba, pernah nanya juga Pak Isan. Kalau mutar videonya di Google Meet, kemarin nggak bisa. Oh, pengen mutarin video di Google Meet gitu kah? Langsung. Itu habis ini malah. Oke. Kita tentukan dulu setelah. Jadi kalau sudah tadi disimpan, ini hasilnya tutorial typing. Ini kalau diklik, itu hasilnya langsung ke video YouTube-nya. Di sisi siswa juga sama, jadi dia bisa langsung nonton. Kalau file video ini di skip aja,
Nah, lalu yang terakhir itu namanya link materi. Link materi ini kalau misalnya kita punya sebuah website yang isinya pengen kita jadiin bahan pembelajaran, misalnya Wikipedia gitu, Wikipedia tentang mesin tik. Misal. Jadi kalau link video, link materi itu link yang kita kasih. Judul misalnya sejarah mesin tik. Lalu alamat URL itu tadi kita ambil dari alamat websitenya. Misalnya Wikipedia Indonesia aja. Ini sepanjangan kita copy, lalu kita paste ke sini. Simpan itu hasilnya jadi link. Kalau link itu kalau siswa ngeklik atau memilih atau disentuhnya, itu link yang kita kasih yang kebuka. Misalnya kita pengen share tutorial di website orang gitu, kita bisa pakai link. Itu dulu untuk aktivitas perkuliahan yang bahan materinya segala macam. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Optical materi bro. On? Aktivasi. Oh. Oke, next. Ada pertanyaan lain? YouTube tadi ada error lah. Kada, aman Pak. Yang semalam kan lawas error tuh. Enggak, itu dari kode YouTube-nya berubah Pak. Oh, berarti tetap embed Enggak, juga. bisa pakai embed Pak tetap. Oke, sip. Mantap. Ada lagi? Isan, Iya. misal gini, ini kan kita lawan Google Meet dengan siswa. Jadi belajar dulu Google Meet kan, tapi Google Meet-nya tuh direkam. Nah setelah direkam kena baru dibuat LMS. Nah, gitu. Silakan Pak, tidak masalah. Nah bisa kan? Nah, Bisa, Pak. ya, seperti itu. Enggak kena masalah. Invite ke YouTube Pak Chandra. Ya maksudnya gitu. Jadi kan kadang-kadang kan dosen ada yang menjelaskan secara online gini. Tapi ada yang kelas karyawan yang nggak bisa hadir di saat ya. perkuliahan pagi, dia harus nonton juga materi yang pagi tadi gitu loh. Jadi kan disarankan setiap pertemuan yang online dengan tatap muka Zoom itu direkam, baru nanti setelah selesai taruh di LMS. Jadi siswa yang mungkin nggak masuk ataupun yang lagi kerja itu bisa buka malam gitu. Lumayan view-nya malah. Makanya memang itu agak repot sih, cuma ya Iya. itu untuk bagi siswa yang memang belum bisa mengikuti materi yang secara langsung gitu. Memang prosesnya jadi harus punya YouTube pribadi gitu, sarankan kan. Oke, makasih Pak. Chandra. Ada yang lain? Oke, kita lanjut kalau gitu. Penjelasan aktifnya bro. Oke bro. Ini kan masih suspend lagi, bukan? Ini kan masih yang suspend tadi kan, belum bisa dilihat siswa artinya kan. Jadi setelah membuat materi perlu kita aktifkan kan biar mahasiswa bisa ngelihat apa materi yang di pertemuan ini begitu. Seperti kata Bapak Ahmad Suprianto, ini tadi masih belum bisa dilihat oleh siswa. Jadi nanti kalaupun mereka ngebuka di peserta online ini, cuma nama kita doang yang kelihatan. Soalnya statusnya masih di suspend alias ditutup. Nah, buat ngebukanya, kita kembali ke rencana kegiatan kuliah. Jadi kalau kita pilih rencana kegiatan kuliah, di sebelah kanan tadi kan ada list pertemuan kita. Tadi yang diisi pertemuan 1 ini di paling ujung mungkin nggak kelihatan ya. Kelihatan lah belum? Kelihatan. Di paling ujung itu ada kayak centang, simbol centang.
Nah, simbol centang itu menandakan cuma dua, dia suspend apa aktif. Kalau dia suspend itu tombol centangnya hitam. Berarti itu tandanya pertemuannya belum diaktifkan. Di paling ujung dia sebelah kanan, itu kalau ini centangnya masih warna hitam, berarti belum aktif. Kalau belum aktif, berarti belum bisa dilihat oleh siswa. Nah, buat ngaktifkinnya, ini ada tombol edit LKP namanya. Ini kita klik tombol editnya. Kalau tombol editnya kita klik, yang di sebelah sini, yang di sebelah tengah sini, itu isinya berubah sesuai dengan apa yang kita pilih. Misal, ini tadi pertemuan 1 yang teredit. Di sini sesi pertemuannya 1, tanggalnya tanggal 20. Kalau yang pertemuan 2 yang tombol editnya ditekan, itu dia berubah jadi tanggal 27 sesi pertemuan kedua. Nah, kita tadi ngaktifin maunya yang 1. Jadi yang pertemuan 1 kita tekan tombol editnya, cek sekali lagi, oke, tanggal 20 pertemuan 1, lalu aktivasinya kita ubah ke activated, baru disimpan. Kalau sudah disimpan, di ujung sini dia tombol centangnya jadi hijau. Kalau hijau berarti itu otomatis bisa dilihat oleh siswa yang bersangkutan. Jadi siswanya kalau login bisa dipilih. Supaya lebih yakin, nih kita coba kalau pengen ngelihat dari sisi siswa, mudahan passwordnya ada digantinya lah. Tuh kata aman. Kalau di sisi siswa itu kelihatannya seperti ini. Tadi berarti typing tutor, ini sisi siswa ada bertambah sesi pertemuan kuliahnya. So, tadi kan satunya kita buka. Ini kalau mereka buka, kelihatannya di sisi siswa gini. Jadi ini namanya ada, ini siapa dosennya, aktivitasnya, berarti ini ada tadi, ada tes bahan, sama tutorial typing, sama tadi link 1. Ini nama dia ke log sudah. Yang pertemuan 2 nggak kelihatan, soalnya kan belum kita aktifkan. Jadi di sisi siswa, itu emang kosong kayak gini. Cuma ada 1 doang. Ya, banyak dosen yang kelupaan biasanya. Jadi hati-hati. Sudah ngisi tapi lupa diaktifkan. Jadi siswanya nggak bisa lihat, Bo. Jadi ada jangan kelupaan. Kalau user tetap kan? Pun? Ya, Pak Iksan. Kalau user sama password sama, Pak. LMS tetap ya? Tetap nggak ada yang diubah. Oke. Yang baru aja sudah tak kasih. Ini ada yang login Pak Dedi, Bu Geka, Bu Yeni, Bu Yeni, Boy, Bu Lidena. Ini sisi admin. Itu tadi untuk rencana kegiatan kuliah sama aktivitasnya, alias kegiatannya sendiri. Aisan. Iya, Pak Haidin. Video embed tadi tuh, misalkan video yang kita linkkan tuh ada boleh lebih dari 1 lah. Oh, bisa, Pak. Boleh banget, Pak. Karena bisa, rasanya kemarin tuh 1 aja, bisa lebih dari 1 kah? Bisa, Pak. Oh, bisa. Oh. Link materi juga lah. Sama, link materi bisa banyak, Pak. Disimpan dulu mungkin ya, disimpan dulu baru dibuka lagi combo video embed mungkin gitu ya. Simpan dulu baru tambah lagi. Ini misalnya kita tambah 1 ya. Ini ada video embed YouTube, misalnya kita tambah yang lain. Apa yang ini mungkin 10 menit. Waalaikumsalam. Video 2. Bisa, Pak. Jadi 2. Enggak kebatas. Oh. Ada pertanyaan yang lain?
Kita habis ini masuk ke tugas siswa. Itu tadi pertemuan 1. Jadi di rencana kegiatan kuliah kan ada 2 pertemuan, ada 1 dan 2. Nah, di pertemuan kedua saya pengen ngasih tugas. Kita rencanain gitu, misalnya pengen ngasih tugas, lalu berarti kita masuk ke kegiatan perkuliahannya. Ini tadi statusnya masih suspend, soalnya kan pertemuan 2 masih seminggu lagi misalnya. Tapi kita siapin duluan itu bisa. Jadi kalau pengen gampang bikin 14 pertemuan langsung bisa. Jadi ke kegiatan perkuliahan lalu kita pilih pertemuan yang 2. Jadi kan pertemuan 1 jangan salah pilih. Kita pengen di pertemuan 2. Isinya masih blank, kosong. Di sini kita tambah 1 materi ajar. Misalnya latihan. Satu aja tak kasih kecil-kecil. Nah, lalu kita pengen ngasih tugas di pertemuan kedua ini. Untuk tugas itu ada 2 macam. Ada bentuknya file, ada bentuknya pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu yang paling gampang, soalnya nanti nilainya otomatis kelihatan. Nanti kalau pilihan ganda ribetnya di awal, soalnya ngetik. Kalau file tugas itu berarti soalnya kita kasih, si siswa itu ngerjainnya di rumah masing-masing gitu, lalu dia upload file jawabannya, bentuknya PDF. Jadi soal kita kasih, siswa ngupload dalam bentuk file. Nanti kita yang meriksa jawabannya. Jadi iya Pak. Sedikit potong. Untuk Iya. tugas itu, dari pengalaman kemarin itu banyak mahasiswa yang katanya kirim, tapi tugasnya itu waktu upload tuh nggak masuk gitu. Jadi terkendala juga dengan mungkin masalah jarak atau apa gitu. Katanya dengan kalau tugas yang harus dikirim ke LMS. Oke Pak, nanti itu kami infokan ke siswa Pak. Ada langkah-langkah Pak nanti buat mastiin tugasnya sudah masuk. Nanti itu ada dikasih ke grup siswanya. Ya karena di laporan kadang-kadang itu Iya, nggak Pak. masuk di LMS itu nggak muncul gitu. Ada yang lain lagi Pak atau Ibu yang lain? Kita lanjut, ada file tugas dan pilihan ganda. Kita mulai dari file tugas duluan, jadi tinggal klik aja, ini aktivitas latihan, lalu file tugas. Ini judul tugasnya, berarti ini tugas 1. Tugas pertemuan 2. Tugas 1, pertemuan 2. Deskripsinya, untuk deskripsi ini bukan perintah soalnya ya, jadi beda. Deskripsi ini cuma deskripsi, tapi bukan soalnya. Jadi jangan soalnya ditaruh di sini, Bapak Ibu. Tapi ini cuma deskripsi tugas itu sendiri. Misalnya, tugas tulis tangan lalu dipoto, misal. Kan ada yang kayak gitu. Lalu dipoto. Tugas wajib tulis tangan, misalnya. Lalu tugas wajib dikumpulkan 1 hari sebelum tanggalnya. Itu deskripsi tugas namanya. Lalu di sini pilih file tugas katanya. Nah, jadi soal Bapak Ibu itu Bapak Ibu bikin duluan lalu di-convert ke PDF, itu yang ditaruh di sini. Kita pilih. Jadi jangan soalnya di dalam deskripsinya, jangan. Tapi bikin duluan, misalnya di Word boleh, lalu di-convert ke PDF, itu yang kita upload. Kita pilih tugasnya. Jadi tugasnya bentuknya PDF juga, soal tugas. Soal tugasnya bentuknya PDF. Ini ada soal UGAS agama putra misalnya.
Lalu di sini ada tanggal awal tugas, ada tanggal akhir tugas. Ini yang penting. Tanggal awal itu kapan siswa bisa ngumpulin jawaban. Dia sudah bisa ngeliat, tapi belum bisa ngumpul jawaban sebelum tanggal awal tugas. Jadi, misalnya tanggal awal tugas tanggal 20, si siswa bisa ngumpul jawaban itu pada tanggal 20 September sampai dengan tanggal akhir tugas kapan. Ini tanggal akhir tugasnya kita bikin misalnya tanggal 23. Kalau sudah lewat dari tanggal akhir tugas, itu dia otomatis ke-close. Siswa otomatis nggak bisa ngumpul tugas. Kalau tugasnya cuma 1 hari, tanggalnya samain aja. Misalnya tanggal awal tanggal 20, tanggal akhirnya tanggal 20 juga. Ini kalau diartikan berarti dia mulai jam 00.01 sampai jam 23.59 malam. Maksimal. Kalau cuma 1 hari kayak gini, ini tanggal 20 ini berarti dia sampai jam 12 malam, kurang 1 menit. Hati-hati Bapak Ibu kalau ngasih tanggal. Kalau pengen lebih dari 1 hari, silakan. Misalnya saya sampai tanggal 23. Berarti ini sampai tanggal 23 jam 23.59 malam. Habis itu disimpan. File sudah terupload, katanya oke. Ini yang nanti bisa dilihat oleh siswa. Itu untuk file tugas. Nah, lalu untuk melihat jawabannya, misalnya aja siswanya sudah ngejawab nih, sudah ngumpul, buat ngelihat jawabannya itu ada nih tombolnya, menampilkan hasil tugas mahasiswa. Ini kalau kita klik, itu kelihatan jawaban dari siswanya. Di sebelah sini, ini masih kosong, soalnya belum ada yang ngumpul, itu nanti ada nama yang sudah ngumpul ke list. Kalau kita klik namanya, dia langsung kebuka PDF-nya. Ini karena belum ada, makanya masih kosong. Nanti kita tes, kita isi 1. Ini tugas perkuliahan, di sini nanti JJ namanya. Lalu kalau kita klik, nanti kebuka PDF-nya, lalu langsung ada tombol nilai, atau isian buat nilai. Itu buat ngeliat tugas si siswa. Itu untuk file biasa alias file tugas. Lalu untuk yang pilihan ganda ini yang agak lelah di awal, soalnya lumayan banyak yang mesti dibikin. Jadi sama, kita pilih aja pilihan ganda. Di sini ada judul soal, berarti ini soal 1 pertemuan 2 pilihan ganda. Sama tadi tanggal awal, berarti ini tanggal 20, tanggal lahir tanggal 23. Nah, di sini ada soal pertanyaan ke-1, yaitu soalnya, siapa Presiden Indonesia sekarang misalnya. Lalu di sini ada 4. Lalu kita pilih jawaban yang benar, yaitu pilihan A. Itu kunci jawabannya, jadi pilih ke A, lalu disimpan. Misro kayak ini. Ada di mana beli misro? Ini yang Comronya nggak ada pilihan ganda. Itu yang tadi pertanyaan 1, dia ganti jadi soal pertanyaan kedua. Berarti kita bikin lagi pertanyaan kedua. Siapa wakil presiden sekarang? Siapa? Siapa wakil presiden? Ma'ruf lah. Amin, amin. Oh iya. Mantan MUI. Oke, misalnya pilihannya itu, lalu kedua itu Yusuf Kala misalnya. Pilihan C Megawati, ini Habibie. Lalu berarti jawabannya adalah jawaban yang A, lalu simpan.
Itu 2. Ini bebas mau berapa aja. Nanti sistem otomatis ngasih kata-katanya sesuai jawaban yang benar. Itu untuk pilihan ganda. Jadi kalau pilihan ganda itu capeknya capek di awal, tapi nanti enaknya kita nggak perlu nilai manual lagi, soalnya dia langsung sistem yang ngitungin. Kalau emang jawabannya nilainya sekian, berarti nanti keluar di sistem juga sekian. Itu untuk yang pilihan ganda. Berarti ada 2 tugas, tugas file dan tugas pilihan ganda. Ini belum kita buka, jadi siswanya belum bisa ngelihat. Jadi sama kayak tadi, berarti buat ngebukanya itu dengan rencana kegiatan kuliah, lalu ke pertemuan kedua, kita edit, lalu pilih aktivasinya, activated, habis itu simpan. Ini jadi 2 hijau, berarti dia aktif kedua-duanya. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Baik, San. Ya, Pak? Itu yang mengenai soal itu yang pilihan ganda. Kan kalau mamanya kelas gabungan. Artinya dalam kelas gabungan itu kan materi soalnya kan sama, berarti soal yang diberikan kan juga sama dong. Itu kemarin kalau nggak salah ada, karena masing-masing program itu harus dibuat soal. Nah kalau diketik satu-satu kan lama gitu. Itu soal yang itu bisa di-copy nggak Pak? Karena kemarin kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Waktu di-copy ke program yang lain. Jadi kalau umpamanya kelas gabungan ada beberapa program, soalnya sama, tetapi dalam tampilan kan harus tiap-tiap masing-masing kelas harus ada soalnya. Kenapa itu Pak Iksan? Di-copy bisa, tapi kadang-kadang enggak. Copy soal itu bisa Pak. Nih, kita contohin ya. Lalu ada yang kadang-kadang bisa, ada kadang-kadang nggak bisa kayak gitu Kak? Ya. Oke, kita contohin. Tadi kan soal ada di pertemuan kedua. Pengen tak copy ke pertemuan ke-1 dengan soal yang sama. Oke, kita contohkan berarti di pertemuan kedua itu tadi ada soalnya. Ini kalau kita buka, bentar. Ini dia. Pertemuan kedua, lalu kalau kita pilih yang pilihan ganda, itu soal yang tadi kan nongol lagi Pak. Ini ada tombol copy soal. Ini kalau kita pilih, dia keluarnya adalah kelas tujuan dan sesi pertemuan keberapa. Jadi kelas tujuannya apa? Ini kelas tujuannya masih yang sama, pertemuan ke-1 misalnya. Iya Pak, kenapa Pak? Kelas tujuannya itu berarti kan program kayaknya harus sama Pak ya? Berdasarkan program. Satu prodi Pak. Satu prodi ya? Iya, Iya, maksudnya contohnya kalau AP, KP, iya. 1, AP2 bisa. Tapi kalau umpamanya AP ke SK ataupun MB ke SK kan nggak bisa Pak. Padahal mereka gabungan. Oke, sementara ini emang nggak bisa Pak dari sistemnya Pak, belum Pak. Jadi masih untuk satu prodi, belum ke yang lintas. Ya. Berarti kalau gabungan 4 kelas itu yang 2 bisa di-copy, yang 2 satu-satu juga ya? Tapi kalau selama dia satu prodi kan bisa aja Pak. Misalnya 4 kelas, 2 prodi, cukup bikin 2 soal Bapak. Oh iya, berdasarkan prodi. Oke. Untuk lintas prodi sementara belum Pak. Ada pertanyaan yang lain? Tutorial yang lebih lengkap itu sudah ada di YouTube. Di LMS-nya sendiri sudah ada pada. Kalau di halaman awal LMS, di halaman awal LMS itu ada tutorial LMS untuk dosen. Insya Allah lengkap.
Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Untuk PowerPoint tetap belum bisa ya Pak Iksan ya? Belum, Pak. Soalnya masalah hak cipta, Pak. Kami takutnya gitu. Jadi emang sengaja PDF doang. Soalnya kalau PowerPoint di sisi siswa juga susah, Pak. Dia ngebukanya kalau pakai HP. Dia mesti install PowerPoint lagi. Kalau PDF kan Ya. semua HP itu pasti bisa ngebuka, Pak. Nah, PowerPoint ini bisa jadi PDF. Nggih, bisa, Pak. Tinggal save as. Ada pertanyaan lagi? Yang lain mungkin Bapak Ibu? Kalau di Zoom itu pakai PowerPoint mungkin bisa ya Pak Iksan ya? Kalau yang waktu nggak bisa itu kan Google Meet kan nggak bisa. Kalau waktu Zoom-nya bisa Pak, PowerPoint Pak. Pakai Zoom, Google Meet bisa aja sebenarnya. Oh, kalau melalui LMS itu nggak bisa. LMS itu khusus PDF semua. Ya. Oke, Bapak Ibu ada yang lagi? Ya, Pak Isan. Oke, Bang Fajri. Kemarin itu kan masih bisa Word ya dari apa si mahasiswa kirim tugas pakai Word. Sekarang masih bisa? Apa harus PDF? Kami sarankan sebenarnya PDF, Pak. Tapi sistem sih kalau di sisi mahasiswa masih bisa sebenarnya. Oh, enggak, sistemnya bisa nggak di lock itu yang namanya. Kadang-kadang repot juga kalau ini. Oh, Bapak pengen PDF aja gitu? Oh, bisa, Pak, bisa. Ya, oke. Good. Makasih, Pak. Enak PDF kan, Pak? Ya, enak PDF, Pak. Lebih langsung di ininya, di tempat. Di satu tempat doang, nggak kemana-mana lagi, Pian. Ada membuka tab baru lagi. Iya, kadang kalau terbuka. Oke, Pak. Sip. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Mohon izin, Pak. Ini Ibu, oke, Ibu. Tugas mahasiswa itu apa ada makalah, Pak? Oh, tugas mahasiswa itu terserah dosennya, Ibu. Kalau mau bentuk makalah bisa, tapi asal yang dikirim siswanya itu PDF. Kalau siswa ASMI sudah tahu, Bu. Mereka pasti ngirim PDF. Ya, makasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke, last kita untuk penilaian. Ini saya tadi login ke sisi siswanya. Ini kalau di student dashboard namanya, kelihatannya kayak gini. Ini tadi mata kuliah saya, ini sudah ada kebuka 2 pertemuan dari 14. Soalnya dia 2 SKS. Kita buka, lalu di pertemuan kedua tadi ini ada 2 tugas. Ini tugas 1 dan tugas 2, alias pilihan ganda. Pilihan ganda belum bisa dibuka soalnya waktu aksesnya mulai tanggal 20, sementara ini masih tanggal 16. Jadi nggak bisa diapa-apain sama sekali. Tapi yang tugas 1, yang tugas file ini bisa mereka buka. Tapi belum bisa ngumpul jawabannya. Mereka cuma bisa ngebuka duluan. Jadi ngebaca soalnya, tapi untuk jawaban belum bisa dikumpul. Nah, ini saya ubah sebentar supaya tanggalnya dimajuin jadi tanggal 16. Tadi di typing. Ini tadi kita ubah ke tanggal 16. Dan sama ini juga kita ubah ke tanggal 16. Lalu kita cek ke sisi siswanya dulu. Jadi di sisi siswa
Ini ada 2 pertemuan. Dia bisa ngerjain. Nih, untuk yang pilihan ganda duluan. Jadi kalau siswanya jawab pilihan ganda, tampilannya kayak gini. Jadi siapa Presiden Indonesia sekarang? Nih sengaja tak salahin ya, supaya kelihatan. Itu yang satu. Lalu yang kedua, siapa wakil presiden? Ini kita benerin. Jadi ada 2. Lalu kalau dia jawab dan dia konfirmasi, apakah benar, dia langsung kelihatan nilainya berapa. Nih, jadi ada nih di sisi siswa, jadi terjawab 2 benar, 1 salah, 1. Di nilainya juga dia langsung bisa ngelihat 50. Itu untuk pilihan ganda. Jadi pilihan ganda itu full otomatis sistem. Dosen tinggal nanti ngerekap. Alias tinggal copas untuk pilihan ganda. Nah, untuk yang file tugas tadi, jadi ini siswanya ngumpul tugas. Dia misalnya sudah selesai gitu, lalu dia kumpul tugasnya, lalu dia kumpul. Nah, kita buka ke sisi dosennya buat ngenilai. Di sisi dosen, jadi tadi di pertemuan kedua ini ada, ini tadi yang pilihan ganda. Lalu ada juga yang tugas pertemuan 2. Nah, buat ngelihat nilai hasil jawaban, kita mulai yang file tugas dulu. Ini ada tombolnya namanya menampilkan hasil tugas mahasiswa. Ini untuk yang file tugas. Ini kalau kita klik atau pilih hasilnya kayak gini. Di sini kelihatan siapa yang udah ngumpul. Kalau udah ngumpul berarti dia nongol namanya. Ini kalau kita klik, ini seharusnya keluar jawabannya di bawah. Cuma di punya saya emang nggak keluar, soalnya ada sesuatu. Tapi kalau di tempat ibu bapak, ini seharusnya di bawah sini, dia keluar file PDF-nya, langsung bisa dibaca. Lalu di atas sini, ada buat nilai. Jadi gampangnya kalau PDF, kita tinggal buka, tinggal baca jawabannya, langsung kasih nilai. Kasih nilainya belakangan juga bisa, nggak apa-apa. Jadi nilai tugas kita isi, misalnya ini 90, lalu disimpan. Itu untuk si Noglela Wantika tadi. Soalnya baru dia yang ngumpul. Nah, lalu untuk melihat nilai-nilai yang sudah kita kasih, itu adanya di sebelah sini. Itu di nilai namanya. Jadi tadi ada rencana, ada kegiatan, ada peserta, ada aktivitas mahasiswa. Di aktivitas mahasiswa ini juga bisa kelihatan ujian semester itu nanti. Lalu di sini juga ada nilai namanya. Lalu bedanya, kalau aktivitas mahasiswa ini per pertemuan. Kalau nilai ini nilai rekapitulasi semua. Kalau aktivitas mahasiswa ini nanti dia kelihatan lebih detailnya. Ini tugas 1 pertemuan 2, jadi lebih detail. Tapi kalau untuk yang nilai, ini dia sistem langsung ngitungin otomatis. Ini nilai akhir yang keluar. Jadi kalau pengen gampang kan ngasih nilai ke pendidikan, tinggal ambil sini, tinggal ekspor PDF. Langsung kasih ke pendidikan. Ini nilai keseluruhan. Kalau yang nilai aktivitas mahasiswa ini yang lebih detail. Ini kalau sudah banyak nanti dia jejer banyak. Di Sinoglela sudah ada ngumpul 2 tugas, yaitu 90 dan 50 nilainya.
Kalau yang untuk nilai yang ini lebih ke rekapitulasinya. Bisa dilihat per pertemuan padahal. Cuma enaknya kan ya udah kayak gini aja kelihatan semua. Di sebelah sini itu ada presentasi segala macam. Sebaiknya jangan diubah, biarin aja sesuai dengan sistemnya. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Bro, Ya. jelaskan yang 70 itu bro, nilainya Nur Laila, nilai yang Oh, nilai 70 itu hasil dari pembagian kada salah, ada presentasinya itu Ya. gue. Jadi 90 ditambah 50 dibagi 2 karena ada 2 soal gitu kan. Iya. 2 tugas. 90 tambah, iya benar. Dia dibagi 2. Kalau pengen ngubah sebenarnya bisa di sini, cuma sebaiknya jangan dulu lah. Bisa ada di sini lah, cuma biarin aja dulu. Kalau kenapa itu dari 70 nih 90 tambah 50 140 dibaginya 2 soalnya ada 2 tugas. Dia ngambil kata-kata. Makanya di sini dia rekapitulasinya keluar 70. Jadi nanti semua tugas itu dia ngambil kata-katanya. Nilai dibagi jumlah tugasnya ada berapa. Kalau Ada yang cuma satu ya satu dibagi 2 lah. dibagi 1, Pak. Kan namanya dalam tugas 2 kali. Kalau dia cuma ngumpul 1 gitu, Pak. Cuma ngumpul 1, dibagi yang 2 ngumpul 2, tetap dibagi bagi 2. 2 lah. Bagi Iya, 2. berarti bagi 2 lah. Oke. Tergantung jumlah tugas, Pak. Misalnya jumlah tugasnya sepertemuan itu 2, dia cuma ngumpul 1, si sistem otomatis dia ngebagi 2. Jadi misalnya 1 100, otomatis 50 dia dapat. Kalau di sistemnya jadi pembaginya rata-ratanya 2, Pak. Kalau pengen custom bisa, cuma itu mungkin nanti kita face to face saja, Pak. Misalnya nilai file tugas 70% gitu, nilai pilihan ganda cuma 30% bisa diatur. Ada pertanyaan yang lain lagi? Ini nanti ditaruh di YouTube, jadi linknya di grup dosen. Kalau ada yang ketinggalan. Atau tutorial yang lebih detail juga ada di LMS sendiri, itu di paling muka. Itu ada tutorial LMS untuk dosen, tinggal klik aja itu ke YouTube. Jadi tinggal tonton aja 40 menit kalau nggak salah itu ya lah ya. Nah, 40 menit itu full tutorial dari awal sampai selesai. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tak ada, mungkin saya sudahi sampai di sini. Terima kasih dulu untuk waktunya untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen. Dari BAK mungkin ada. Oh ya? Iya. Kenapa Pak? Video yang share video di Google Meet. Kalau di Zoom masanya bisa. Oh iya iya. Buat di Google Meet ya Pak? Bentar ya. Oh, kadang apa ya? Lu lagi muka Zoom, Pak. Karena kita bercepean aja gitu. Bisa Pak, padahal bisa. Dia screencasting namanya. Kayak lagi lah Pak, soalnya ini lagi Zoom aktif. Kalau Zoom kan bisa loh. Kalau Meet yeah. Karena jalur pribadi kita Pak. Oke Pak. Oke, ada yang lain? Dari BAK mungkin ada pesan terakhir apa? Ada pesan? Baik, terima kasih Pak Ihsan. Mumpung kita masih di sini ya, masih di Zoom. Untuk tadi ya di pembuka tadi ada tentang masalah absensi mahasiswa. Ya, itu kita himbau sebagai dosen kita himbau terlebih dahulu biasanya
dari akademik pun menghimbau di tutorial bahwa sebelum berkuliahan bisa masuk masing-masing per orang itu masuk ke LMS gitu, agar terrekod bahwa dia aktif atau login di LMS. Kadang-kadang kejadian di semester-semester sebelumnya ketika LMS sudah diaktifkan oleh dosen, maka diwakili oleh ketua kelas. Jadi ketua kelas yang login, ketua kelas yang ngambil materinya dan disebar di WA grup mahasiswa seperti itu. Jadi yang kerekod hanya ketua kelas nih jadinya. Jadi nanti biasanya kita himbau untuk mahasiswa login masing-masing agar terbaca atau terrekod di LMS kita gitu kan. Dosen jadi bisa ngelihat siapa-siapa yang aktif di situ. Dan Pak juga Yanto, ya Pak Yanto atau Pak Ihsan juga mungkin. Kalau biasanya mahasiswa tuh ada perwakilan dia membagi link. Nah itu Nah. masuk terekod LMS kan nggak? iya nggak kerekod jadinya Pak Haidir, karena misal link Zoom ya atau Meet yang kita laksanakan gitu kan, kadang-kadang satu aja yang login, ketua kelasnya atau siapa, nanti linknya disebarlah di grup mereka gitu, jadi teman-temannya tinggal ngeklik link yang disebar oleh perwakilan itu tadi. Nah makanya yang lain tidak terrekod di LMS seperti itu Pak Haidir. Dan sebelum perkuliahan tolong juga diimbau untuk mahasiswanya absennya di link yang sudah ada di grupnya. Itu ada link absen untuk mahasiswa, tolong juga dihimbau itu agar mereka juga aktif di absen keduanya gitu kan. Kita ada double absen jadinya kalau dia masuk ke LMS otomatis akan terrekod. Dan apabila dia tidak ngisi di link absen per kelasnya itu maka hilang dia, nggak ada gitu kan. Jadi susah juga kadang ngelacak di situ. Jadi itu kadang dia aktif di LMS tapi di Google formulirnya linknya itu absennya nggak terisi seperti itu. Nanti minta tolong kepada seluruh dosen untuk menghimbau mahasiswa absen dulu di situ seperti itu. Pak Yanto yang dihitung kehadiran di LMS kah atau di Google Form? Kita untuk perhitungan Pak kita serahin ke dosen. Kadang-kadang dosen punya tekniknya masing-masing ya. Bisa dihitung di LMS. Jadi pertemuan awal bikin komitmen lah ibaratnya perjanjian dengan mahasiswa seperti apa gitu kan. Ada juga yang sistemnya panggil Pak, tapi kita kalau video gitu kan meet gitu kan perlu waktu banyak untuk nge-absen gitu kan. Kadang dipanggil jaringan si mahasiswa lagi down atau apa seperti itu, atau orangnya lagi ke belakang gitu kan, jadi dia nggak nyaut jadinya, itu perlu waktu lama di situ. Makanya minta tolong ke dosen-dosen untuk menghimbau lagi kan setiap perkuliahan diingatkan lagi bahwa absen di link mahasiswa mandiri itu dikasih tahu. Kadang-kadang anak-anak lupa Pak ini pertemuan keberapa seperti itu, jadi tinggal diinfokan aja ini pertemuan kita yang kesekian loh ibaratnya kedua atau ketiga seperti itu, tolong absen yang di link itu diisi gitu. Itu Pak. Karena Pak Yanto melihat kejadian yang saya lihat di link itu kan kayaknya ada rapelan gitu lah dia ngisi. Berarti mestinya apa ya? Mestinya waktu yang dia ngisi link juga di LMS. Berarti bisakah gitu loh kita itu melihat di link tuh Pak Yanto? Di link Pak sudah saya share di grup itu ya, di deskripsi link yang presensi mahasiswa itu kalau diklik maka akan ada folder semester 1, semester 3 dan semester 5. Tinggal diklik aja Bapak Ibu ngajar di semester berapa misalkan ya, ada di semester 1 misalkan klik folder semester 1. Nanti di situ ada Excel-nya Pak. Split share ya. Split share-nya itu tinggal di-download aja Pak. Di-download atau dilihat di situ juga bisa, tinggal dibuka. Nanti itu nyampur Pak semua jurusan, semua dosen, semua mata kuliah jadi satu di situ. Tinggal di-sort aja. Paling mudahnya itu nama kita Pak. Setelah nama dosennya di-sort baru di-sort lagi kelasnya.
Itu karena di situ ada kriteria, ada jurusan, ada mata kuliah, ada dosen di situ. Jadi tinggal di filter di situ aja, pakai filter aja. Ada lagi Pak Edir atau yang ibu bapak lain? Oke. Atau menghindari itu aja Pak, atau yang rapelan kadang tuh saya lihat tuh rapelan. Iya, rapelan itu Pak kadang-kadang mahasiswa lupa gitu kan. Kuliahnya jam 9 pagi, ingetnya jam 1 siang gitu kan bahwa belum absen. Atau kadang-kadang ada pula yang nggak yakin Pak, absen itu udah terrekod atau belum gitu kan. Kadang-kadang ada juga lapor ke akademik, Pak tadi sepertinya nggak yakin deh anunya absen ulang gitu kan. Kalau kita dari akademik Pak masih mentolerin ya itu. Kadang-kadang jaringan juga yang jadi kendalanya. Jadi absen di kapanpun biasanya tetap kita akuin gitu kan. Tinggal dari sisi dosennya aja. Takutnya kadang-kadang Pak ikut absen tapi di Zoom di Meet nggak ada gitu kan. Perlu teknik-teknik yang lain Pak untuk perkuliahan online ini. Kita nggak bisa berpatokan satu atau dua sistem aja. Oke, kasihan mahasiswa juga kadang jaringan alasannya. Nah iya Pak, kadang-kadang cuma alasan aja Pak, bisa juga. Iya, nah itu nggak bisa. Itu dua-duanya Pak. Iya, susah, kurang lebihnya online seperti itu Pak, keribetannya. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Nanti mohon banget itu minta tolong untuk diinfokan, dihimbau mahasiswanya agar aktif lah ya. Mereka kadang-kadang kalau nggak diingetin juga nggak inget gitu bahwa ada absen selain. Kalau kita nggak nginfokan Mbak, kalau untuk absen cuma itu yang kita kasih tahu. Dan di LMS itu kadang-kadang kalau yang rajin ya dia ngolek-ngolek di LMS pasti ketemu kehadirannya, hadir atau enggaknya. Kadang-kadang dia nanyain, Pak kenapa ini ada, ini enggak ada gitu. Jadi kalau kita emang himbaunya cuma satu itu aja di link formulir itu. Mungkin itu aja dari saya kembalikan ke Pak Ihsan. Oke, terima kasih Bapak Yanto. Untuk teknis-teknis yang lain untuk LMS itu bisa ditanyakan di grup dosen, atau silakan nanti tonton rekaman ini atau tonton tutorial yang ada di LMS-nya sendiri. Mungkin sampai sini dulu dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.